Anda kembali menyaksikan spesial talk show Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Membaca arah ekonomi dan kebijakan fiskal 2026. Setelah hadir juga di antara kita ya Bapak Doni Oskaria, COO Danantara yang mengepalai operation dari seluruh anak usaha Danantara, artinya seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Pak Doni, tadi Pak Presiden Pak Prabowo sangat luar biasa bicara tentang Danantara, ya, diminta untuk berkontribusi sampai dengan 50 billion US dollar atau 50 miliar US dollar yang kalau dirupiahkan kurang lebih berjumlah 800 triliun. Nah, gimana Danantara menyikapi harapan Presiden yang seperti ini? Terima kasih Pak CT. Tadi bahwa memang kita sudah mendengar langsung harapan daripada Bapak Presiden, dan tentu saja ini juga harapan daripada rakyat Indonesia bahwa pengelolaan BUMN ini diharapkan ke depannya memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi fiskal kita dan juga bagi pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Karena itu kami di Danantara memang saat ini Pak tentu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Ada beberapa tahapan yang kita lakukan, tadi termasuk di dalamnya tentu saja mengenai governance. Ada 4 tahapan yang sedang kami lakukan. Yang pertama kami melakukan fundamental business review dari setiap perusahaan yang ada di BUMN. Jumlah perusahaan kita itu Pak sebagai gambaran juga untuk masyarakat Indonesia, jumlah perusahaan yang ada di BUMN itu 1046 perusahaan Pak. Jadi jumlahnya itu sangat antara anak, cucu, cicit, sampai anaknya cicit lagi. 1046. Tetapi ini juga perlu kita komunikasikan bahwa 97% dividen daripada BUMN itu datangnya dari 8 perusahaan, Pak. Ini sebagai gambaran. Yeah. Dan 52% perusahaan BUMN itu rugi. Dan total kerugian itu kurang lebih direct loss dan indirect loss akibat daripada inefisiensi dalam pengelolaan itu kurang lebih sekitar 50 triliun setiap tahun. Ini kan PR yang sedang kita lakukan. Nomor satu adalah kita melakukan fundamental business review. Kita lakukan setiap perusahaan itu hari ini kita lihat, kita masukkan ke dalam matriks. Apakah memang secara punya possibility apa tidak untuk menjadi untung. Untuk menjadi untung. Jadi kita lihat industri analisisnya, competitor analisisnya, kemudian kita lakukan juga internal capabilitiesnya. Dan ini kita masukkan di dalam matriks Pak. Ini tahapan supaya nanti masyarakat juga supaya ekspektasi ini bisa termanage bahwa pencapaian ini tentu kita harapkan akan terjadi. Sebagai contoh misalkan kita memiliki 18 perusahaan logistik Pak, tetapi scale-nya itu kecil-kecil. Ada Angkasa Pura Logistik, Semen Logistik, Pelindo Logistik, dan lain-lain. Tetapi juga ini tidak memberikan manfaat dan keuntungan yang signifikan. Begitu juga insurance company kita ada 15. Manajemen aset kita jumlahnya banyak dan lain sebagainya. Ini nanti tahapan kedua dari hasil yang kami lakukan matriks terhadap internal fundamental business review ini akan terjadi bisnis konsolidasi Pak CT kurang lebih. Jadi kita akan punya satu perusahaan logistik tetapi dengan big scale, very competitive. Kita redesign bisnis modelnya, kita redesign revenue streamnya, sehingga dia masuk ke dalam benchmark dalam pengelolaan perusahaan yang lebih proper. Sehingga nanti kita harapkan dari 1046 ini akan menjadi 228 perusahaan Pak. Ini perlu kami komunikasikan supaya nanti kita memiliki visi bahwa 228 perusahaan ini nantinya akan menjadi perusahaan yang scalable. Mampu berkompetisi, memiliki bisnis model yang proper, revenue stream yang proper, dan dikelola secara transparan. Sebagaimana tadi kita mendengar, Presiden juga berharap bahwa tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang keuntungannya itu karena ya, keuntungan abal-abalan. Kita harapkan emang ada yang abal-abalan Pak Doni? Tentu ada, ya, tentu ada. Kita juga sampaikan kepada publik dalam 6 bulan ini kita melakukan restate juga Pak. Karena tadi pembukuan yang kurang proper. Kita melakukan restate terhadap bukunya dan ada beberapa lagi akan kita restate. Tetapi ini sekali lagi bukan kita ingin memperlihatkan keburukan, bukan. Tetapi sebagai base untuk kita menuju 50 billion yang diharapkan oleh Bapak Presiden, tentu fundamental daripada perusahaannya harus kita rapikan Pak. Jadi nanti akan ada tahapan kedua bisnis konsolidasi. Bisnis konsolidasi ini akan ada merger dan acquisition, kurang lebih ada 300 merger yang akan terjadi Pak. Kemudian ada spin-off. Akan terjadi spin-off daripada perusahaan sehingga kembali ke core. Misalkan contohnya ada perusahaan yang bergeraknya di contohnya oil and gas. Kita punya Pertamina tapi range of bisnisnya begitu luas Pak. Sehingga tidak fokus lagi menjadi oil and gas company. Ini nanti akan terjadi juga spin-off daripada perusahaannya.
ada hospitalnya akan keluar, hotelnya akan keluar, dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisnis-bisnis di BUMN itu akan fokus kepada core kompetensinya. Akan memudahkan kita juga mendevelop bisnis modelnya dan juga mendevelop orang-orangnya, Pak. Jadi kurang lebih ini tahapan yang sedang kami lakukan hari ini, kurang lebih begitu, Pak. Nah, tadi yang menarik kan soal direksi dan komisaris. Betul, Pak. Jumlah dan tancim. Sampai seluruh anggota DPR tadi berdiri untuk applause. Ya, termasuk Pak Misbakun tadi. Nah, pertanyaan saya, gimana pola penunjukan direksi komisaris ke depan dan soal tancim ini? Yang pertama, Pak, perlu kami sampaikan juga ke masyarakat, dan ini saya bicara apa adanya sebagai seorang profesional yang diminta untuk mengelola Danantara. Penunjukan daripada direksi hari ini itu, Pak, tidak satu pun diintervensi oleh Presiden. Saya bisa sampaikan demikian kepada rakyat Indonesia juga bahwa komitmen Presiden untuk perusahaan-perusahaan BUMN ini di running secara profesional itu ditunjukkan bahwa saya bersaksi tidak satu pun diintervensi oleh Presiden. Direksi. Karena memang diharapkan bahwa ini melalui satu mekanisme rekrutmen yang proper. Karena itu kami punya tim, Pak. Punya tim yang melakukan proses assessment terhadap direksi. Assessment ini dasarnya dari mana? Dari fundamental business review tadi, Pak. Jadi kita menempatkan orang yang tepat sesuai dengan needs daripada perusahaan. Sebagai satu contoh, misalkan bagaimana kita mentransform perusahaan-perusahaan yang terjadi declining. Contohnya misalnya semen Indonesia, bagaimana kemudian dari profit 5 triliun sekarang bisa tinggal menjadi 500 miliar dan mungkin masuk ke zona yang menyulitkan buat mereka. Kita mencari bahwa root cause problemnya adalah di sales. Bahwa bagaimana kemudian perusahaan ini menjadi mampu berkompetisi, distribusinya kita kontrol sampai ke toko-toko, selama ini hanya di distributor, sehingga kita mencari profesional yang pas. Akhirnya kami mendapatkan CEO Coca-Cola yang memang berpengalaman di bisnis retail, sebelumnya beliau di Unilever, kita tempatkan, dan hari ini kita memiliki monitor sampai ke 6.000 toko daripada semen-semen kita, dan saya mendapatkan laporan monthly report dari mereka mengenai progres daripada perkembangan. Nah, inilah mekanisme yang kita lakukan one by one. Memang ini takes time, Pak. Sampai hari ini kalau kita bicara 1046 perusahaan yang sudah berhasil kami lakukan assessment itu, mungkin baru kurang lebih 50-60 perusahaan, Pak. Jadi masih panjang, itu pun kita bagi kepada priority yang memang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi kita, itu yang kita jadikan prioritas. Jadi rekrutmen untuk manajemen dilakukan oleh tim profesional untuk mencari kesesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan profesional yang kita dapatkan. Oke, sekarang kita coba beralih lagi isu yang juga ramai sekarang adalah Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Koperasi Desa Kopdes. Tidak cuma desa, kelurahan juga. Ya. KTMP. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ya, supaya nggak usah disebut, langsung aja Koperasi Merah Putih. Supaya desa dan kelurahan masuk. Ya. Nah, Pak Gito, ini kan lagi rame. Ya, anggarannya 200 triliun. Ya, tapi sebenarnya tidak ada dalam APBN. Ya, itu dananya diambil dari BUMN. Ya, untuk disampaikan ke Koperasi Merah Putih. Cuma ini ada mislead banyak sekali. Ya, salah satu menteri bicara nggak perlu dibayar nanti, itu adalah kontribusi desa kepada koperasi dan lain sebagainya. Nah, dari Pak Anggito dulu, ya. Nah, ini sebenarnya karena ada Kepmen tentang penjaminan. Bisa disampaikan Pak Anggito, duduk permasalahannya ini gimana? Nanti Pak Doni terkait dengan BUMN-nya. Nah, Pak Misbakun dari policy politiknya. Ya, sebetulnya kalau kita sebut sebagai KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih, itu adalah suatu instrumen untuk meningkatkan perekonomian dari desa. Ya, jadi itu basicnya. Nah, untuk tahun ini kita kan sudah memiliki anggaran dana desa, Pak. Ya, dan itu akan kita lanjutkan tahun depan. Nah, dana desa itu tahun depan dialokasikan 60 triliun. Itu dulu dilaksanakan oleh desa untuk melaksanakan pembangunan di desa. Tapi itu kan tidak cukup, Pak CT ya. Dan kita ingin supaya uang dari desa itu kembali ke desa dalam bentuk kegiatan usaha. Apakah disebutkan tadi adalah mengenai BUMDes, atau kemudian membuat gudang, kemudian rice milling dan sebagainya. Itu
Artinya adalah membangun dari desa. Nah, tetapi kita harus mencari namanya creative funding, Pak. Creative funding itu tidak lagi desa diajari, tidak semua tergantung dari APBN. Maka diciptakanlah namanya pembiayaan, Pak. Pembiayaan yang berasal dari Bank Himbara. Bank Himbara. Nah, caranya gimana supaya tidak berat bebanunya itu bunganya, maka pemerintah menaruh dana, Pak, di Bank Himbara itu. Jumlahnya adalah sebenarnya 100 triliun ya Pak Doni ya. Tahun depan 83 triliun. Kita sudah tempatkan beberapa. Nah, dengan bunga tertentu lah Pak, subsidized rate lah. Iya. Nah, Tidak bunga pasar. bukan. Jadi itu viable dan visible untuk Himbara untuk melakukan apabila unit usaha koperasi itu ingin mengekspansi usahanya. Nah, supaya itu risikonya nol Pak, maka pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intercept. Jadi tidak ada gagal bayar, Pak. Yeah. Gitu. Jadi memang kalau dari sisi APBN itu ya 60T, Pak. Tetapi kalau itu kita kaitkan dengan economic wide-nya itu ya 60. Kalau sebetulnya yang besar adalah pembiayaan dari atau pinjaman dari Bank Himbara yang dijamin oleh sebagian oleh pemerintah. Dan pemerintah punya mekanisme intercept. Intercept dari dana desa nanti apabila terjadi Tapi itu gagal bayar. Sifatnya volunteer Pak ya. Iya. Kalau desanya mampu dan itu usahanya kan harus menghasilkan Pak. Iya. Sehingga dia bisa membayar pokok dan bunganya. Nah kalau itu dia menghasilkan maka Himbara tidak punya risiko Pak gitu. Dan tetapi itu prosesnya lalu business to business ya. Meskipun bunganya murah gitu Pak ya, Pak CT ya. Jadi kira-kira itu Pak. Jadi kayak apa pinjaman di backup sama pemerintah Pak gitu. Itu mirip seperti pinjaman-pinjaman dalam bentuk kur atau yang lain tuh Pak. Yang sebetulnya ada backup dari pemerintah sehingga risikonya buat Bank Himbara ya nol Pak gitu. Tapi dia harus menjalankan usahanya itu dan menghasilkan usahanya itu. Jadi akhirnya ya tidak semua Pak CT. Tergantung pada kesiapan desa itu sendiri. Gitu. Kira-kira begitu. Dari Bank Himbara? Betul Pak, dari kami bahwa memang nomor satu adalah bahwa yang namanya pinjaman kami harus comply sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa prioritasnya adalah bagaimana strukturnya itu harus mencerminkan secara komersial. Yang pertama bahwa Koperasi Merah Putih ini memang diamanatkan oleh Bapak Presiden untuk memutus rantai kemiskinan di desa. Itu objektifnya. Kemudian bagaimana caranya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Anggito bahwa diantaranya kita membuat di desa ini menjadi sumber daripada ekonomi, Pak. Jadi di dalam koperasi ini ada beberapa alat-alat perekonomian yang akan terjadi. Kita akan menjadikan mereka sebagai agent untuk LPG, kemudian juga penyaluran pupuk, kemudian juga retail, briling, dan lain sebagainya. Sehingga kita harapkan ini koperasi ini menjadi koperasi yang produktif. Lalu kami diminta sebetulnya melihat untuk melakukan pembiayaan, Pak. Pembiayaan ini kami bagi atas dua, Pak. Ada CAPEX dan OPEX. Karena bagaimanapun kita menghitung repayment capacity daripada industri bisnis yang akan dijalankan oleh koperasi desa. Karena itu kita membatasi bahwa CAPEX-nya itu seminimal mungkin. Karena kalau CAPEX-nya besar, sebagian besar kemungkinan justru cicilannya akan didapatkan dari dana desa, walaupun ada backup dana desa. Karena itu kami melakukan assessment bahwa 20% CAPEX, 80%-nya adalah OPEX. Sehingga dengan demikian kita harapkan koperasi itu mampu mencicil sendiri daripada pinjaman yang diberikan. Jumlah pinjaman yang diberikan juga tergantung daripada size bisnisnya. Karena itu pendekatannya tidak pukul rata, tetapi kita melakukan business assessment terhadap Koperasi Merah Putihnya. Nah, bunganya tadi sampai oleh Pak Anggito, bunganya 6%, sehingga ini lebih memberikan kemudahan kepada koperasi untuk berbisnis. Kemudian juga LPG-nya dari kita, dari Danantaranya nanti dari Pertamina akan menjadikan mereka sebagai agen sehingga ada pendapatan di situ. Kemudian juga apotik desanya juga dari Kimia Farma kita akan membantu mereka juga di situ. Nah, kemudian bagaimana risiko kreditnya? Tadi disampaikan bahwa risiko kreditnya ini apabila kemudian terjadi gagal bayar, secara otomatis kita dana desa akan mengintervensi untuk pembayaran kepada kami. Mengintercept kepada Bank Himbara. Dengan demikian ATMR-nya 0, jadi kita tidak menanggung, tidak ada risiko sebetulnya buat bank. Dan ini karena itulah kita mendukung program ini dalam bentuk pembiayaan yang akan dilakukan oleh Bank Himbara, Pak. Oke. Pak Misbakun, ini dari segi politik. Ya, kita tahu koperasinya kan hidup,
Ya. Tapi kan sebelumnya itu kan ada pedagang, ada semua segala macam. Dan posisi itu kan akan tergantikan. Ya. Ya, dengan koperasi ini. Nah, di satu sisi koperasinya hidup, di sisi lain ini ada UMKM yang ada tadinya pedagang-pedagang di desa, ini otomatis kan akan kehilangan. Ya. Nah, gimana dari segi politiknya ini Pak Misbakun? Gini Pak, praktek bisnis di desa selama ini mau didesain ulang oleh Bapak Presiden karena melihat praktek ijon, rentenir di desa-desa itu berjalan dan menghisap ekonomi rakyat di bawah, Pak. Maka Presiden melakukan intervensi secara policy, secara politik ini, bahwa perlu didesain ulang. Praktek yang terjadi, pupuk bersubsidi, itu selama ini tidak nyampe ke petani. Ke pedagang. Yang jatuh ke pedagang. Kemudian berikutnya pemerintah melakukan apa? Intervensi terhadap harga gabah selama ini juga tidak nyampe. Ya kan? Kemudian yang berikutnya penyaluran gas LPG pun yang harganya 14.000 nyampe di masyarakat 21.000. Bayangkan, cap-nya seperti apa ini? Yang menikmati siapa? Orang-orang desa yang menggunakan mata rantai subsidi untuk mempermainkan rakyat kecil di desa. Maka koperasi desa ini diharapkan memutus mata rantai itu. Bahkan tadi Bapak Presiden menyatakan saya akan menghapuskan rentenir di desa-desa. Lah, ini salah satunya adalah intervensi policy. Koperasi Desa Merah Putih ini harus kita desain sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan oleh Pak Anggito tadi, ada intervensi penempatan dana negara. Kemudian Pak Doni bicara soal bahwa resikonya harus comply dan sebagainya. Saya termasuk salah satu orang yang sering menyampaikan ini ke publik. Dan saya melihat sendiri prakteknya. Ada salah satu desa di daerah saya, sudah membentuk koperasi daerah Merah Putih, dia sudah mulai menjalankan satu, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam, dia sudah menjalankan penyaluran LPG 3 kilo. Dan mereka butuh dukungan yang lebih kuat lagi. Dan memang yang terganggu nanti pedagang yang selama ini mempermainkan masyarakat, ekonomi masyarakat desa itu untuk kepentingan pribadinya. Lah ini nanti ekonomi itu diputar di antara mereka karena apa? Koperasi itu kan dari masyarakat untuk masyarakat. Semacam crowdfunding, ada simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela. Lah mereka nanti uang yang ada di mereka ini dikumpulkan untuk membiayai mereka sendiri. Mengenerate ekonomi mereka. Kemudian yang perlu memang didukung itu adalah ketika mereka mulai main simpan pinjam tadi. Karena apa? Mereka kalau main simpan pinjam, nanti itu kan SHU-nya itu akan kembali ke mereka. Kembali ke mereka. Sebenarnya yang dipotong oleh Pak Presiden, banyak sekali penyaluran misalnya ya, subsidi pupuk. Selama ini luar biasa intervensi negara. Harga gabah, Pak. Itu yang menikmati siapa selama ini? Sekarang dengan harga berapa? Dengan kualitas apapun dibeli oleh negara. Dan diabsorb bantalannya oleh negara. Nanti ruginya itu negara yang menanggung. Tapi kemudian terjadi kan delivered apa? Kemampuan gabah kita ada di itu. Risikonya di mana? Risikonya di Bulog, tinggal dihitung. Ini nanti akan menjadi miliknya siapa? Miliknya negara apa tidak nih stok di Bulog? Kalau menjadi stok miliknya negara, sama dengan sistem selama ini Amerika menjaga stabilitas beberapa komoditas seperti gandum, jagung dan gula di Amerika, di mana stok tertentu itu ditanggung oleh negara dan kemudian risikonya negara. Tidak lagi menjadi risiko itu. Lah, menurut saya mata rantai ekonomi bisnis praktisnya ini harus diselesaikan. Dan keputusan negara untuk memutus mata rantai ijon rentenir ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Berpihak sekali kepada rakyat kecil.